Shalom, selamat pagi. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di minggu ke-6 sesudah Paskah bagi seluruh warga jemaat. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pelayan firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Nyonya Francine Ihalau Hukom STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus yang Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh-Nya kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing dalam ibadah minggu pagi ini, minggu ke-6 sesudah Paskah, terambil di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasalnya yang ke-8, ayat 8 bagian A. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Terimalah salam Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai jemaat sekalian. Penebus, dengarkan kami yang padamu berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih,
kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan yang terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul, patsalnya yang ke-13, pada ayat 38 dan ayat 39a. Jadi ketahuilah saudara-saudara, oleh karena Dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dosamu dihapuskan, jadi putih dan bersih. Dosamu dihapuskan, jadi putih dan bersih. Meskipun merah bakir bisik, kan diputihkan. Dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan, jadi putih dan bersih, jadi putih dan bersih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri sebagai orang-orang yang telah hidup dalam anugerah keselamatan Yesus Kristus. Kita memperhatikan perintah hidup baru yang terambil di dalam Injil Yesus Kristus menurut Matius. Matius patsalnya yang ke-25 pada ayat 34 sampai ayat yang ke-40. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang,
kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan seluruh hidup kita untuk menerima firman. Kita berdoa mohon bimbingan dari Roh Kudus. Bapa pengasih dan penyayang, umat telah membuka hati dan seluruh hidup mereka untuk menerima sabda-Mu. Sebab kami sangat membutuhkan sabda-Mu yang menghibur kami di tengah-tengah kesusahan ini, yang menguatkan kami di tengah-tengah ancaman ini, dan yang mengokohkan iman dan pengharapan kami kepadamu. Karena itu Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi kami semua. Bukakanlah pengertian kami, supaya kami boleh mengambil makna firman ini dan memberlakukannya dalam hidup beriman kami setiap hari. Berbicaralah Bapa dalam kuasa Roh Kudus-Mu, kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Demi Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari jemaat kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat, bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23 yang menyatakan, dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-pertama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul,
kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Selamat pagi jemaat. Apa kabar? Semua dalam kondisi yang sehat walafiat? Puji Tuhan, sekalipun kita masih ada di rumah, kita tetap semangat, kita tetap memuliakan Tuhan, sebab inilah sikap dari setiap orang yang beriman. Nah, jemaat, sudah makan pagi belum? Apakah semua sudah makan? Kita harus tetap jaga ya stamina kita. Kita harus tetap jaga kondisi untuk selalu tetap sehat walafiat. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, perikop pembacaan kita pada pagi ini berbicara di sekitar kebiasaan-kebiasaan yang salah yang menjadi persoalan di tengah-tengah kehidupan jemaat Korintus. Rupanya Paulus mengetahui masih ada satu persoalan yang sangat harus dikoreksi, diperbaiki oleh jemaat di Korintus, yaitu berbicara di sekitar perjamuan malam atau perjamuan Tuhan. Jemaat, ketika jemaat mula-mula hidup sebagai umat Allah, maka hampir dalam setiap pertemuan ibadah, mereka selalu didahului dengan yang namanya jamuan kasih dan jamuan Tuhan, atau perjamuan kasih dan perjamuan Tuhan. Ini dua hal yang berlangsung bersamaan. Sebelum mereka menikmati perjamuan Tuhan, selalu didahului dengan perjamuan kasih. Dan di dalam perjamuan kasih ini, orang-orang kaya, orang-orang yang berpunya, mereka membawa makanan minuman mereka dan mengaturnya bersama-sama, di mana akan duduk makan bersama dalam jamuan kasih itu, baik orang-orang kaya maupun budak, orang-orang yang tidak berpunya, orang-orang miskin. Dan hal ini berlangsung sebagai bagian dari persiapan sebelum memasuki perjamuan Tuhan. Supaya ketika mereka akan menikmati perjamuan Tuhan, mereka tidak menikmatinya dengan kelaparan, tetapi mereka menikmatinya dalam kekudusan. Karena itu jemaat, di waktu mereka menikmati jamuan kasih, nah ini hal yang keliru. Karena orang-orang kaya
yang merasa bahwa mereka membawa makanan, mereka datang menyajikan makanan minuman, tetapi mereka yang makan dahulu. Mereka yang menikmati sajian itu lebih dahulu, tanpa menunggu budak-budak, orang-orang yang masih bekerja, orang-orang yang datang terlambat. Sehingga ketika budak-budak itu datang bersama dengan orang-orang miskin, akan menikmati sajian jamuan kasih, makanannya sudah tinggal sisa, tidak ada lagi. Sehingga mereka menjadi mengeluh, mereka bersungut, bahkan mereka kesel. Karena orang-orang kaya terlalu serakah, tidak peduli dengan orang-orang miskin. Sehingga dengan cara yang demikian dinilai sebagai mereka mempermalukan orang-orang miskin, mempermalukan budak-budak yang tidak membawa makanan. Karena itu jemaat, ketika Rasul Paulus memberikan tanggapan, dia tidak memuji orang-orang Korintus, tapi dia merasa muak dengan sikap mereka. Dia justru menganggap mereka sebagai orang-orang yang serakah, orang-orang yang tidak punya kasih, orang-orang yang tidak berbagi. Dan ini dikoreksi oleh Rasul Paulus dengan sangat keras kepada jemaat di Korintus. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itulah terjadi perpisahan di antara perjamuan kasih dengan perjamuan Tuhan. Mulai dari saat itu, perjamuan Tuhan tidak berlangsung bersamaan dengan perjamuan kasih, tetapi ditunda beberapa hari kemudian. Tujuannya ialah agar jangan ada orang yang berkeluh kesah ketika duduk di dalam perjamuan Tuhan. Jangan ada yang kesal, jangan ada yang merasa sakit hati, tetapi supaya perjamuan Tuhan itu bisa berlangsung dalam kekudusan, dengan penuh kasih, dengan sehati sepikir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa firman ini bagi kita semua? Kalau bicara soal makan jamuan kasih, pasti kita semua senang. Tapi ingat, di dalam ibadah syukur selalu ada jamuan kasih. Ada orang-orang yang mengundang kita untuk bersyukur dan menikmati hidangan bersama. Ingat, jangan kita makan tanpa ingat kepada orang lain. Kalau kita duduk makan, duduklah bersama-sama, menikmati bersama, berbagi bersama dengan rata. Tidak ada yang merasa tidak kebagian salah satu lauk seperti yang biasanya kita lihat. Kalau orang makan, diambil makanannya penuh, tapi tidak sanggup menikmatinya sampai habis. Akhirnya makanannya dibuang, menjadi makanan kucing, menjadi makanan anjing. Ini tidak boleh ada. Ini namanya orang-orang serakah yang hanya memikirkan perutnya sendiri, tidak memikirkan kesusahan orang lain. Apalagi jemaat, ketika kita ada di tengah-tengah situasi COVID-19, banyak yang putus kerja, banyak yang dirumahkan, banyak yang pedagang-pedagang yang ditutup warungnya, banyak Gojek online yang tidak bisa bekerja. Semua ini mengalami kesulitan ekonomi. Dan karena itu digerakkanlah oleh pemerintah untuk bisa membagi sembako, memberikan dana bantuan bagi orang-orang yang putus kerja, bagi orang-orang yang kehilangan mata pencarian, bagi orang-orang yang terpotong gajinya, supaya semua bisa menikmati hidup sebagaimana layaknya. Karena itu jemaat, kalau kita punya sesuatu kelebihan, mari kita berbagi dengan orang-orang yang kekurangan. Seperti saya kasih jempol untuk sektor 4, mungkin juga sektor 2, orang-orang yang tergerak hatinya oleh koordinator sektor, dikumpulkan jemaat di sektor untuk memberikan bagian tanggung jawab bersama.
untuk membagikan pada orang-orang yang berkekurangan. Mungkin mereka ada di tetangga rumah kita. Mungkin mereka ada di pinggir jalan. Kita bisa melakukan spontanitas, datang dan berbagi dengan sesama. Karena apa jemaat? Karena kita ini selalu diberkati oleh Tuhan. Dan kita juga harus menjadi penyalur berkat. Lebih besar berkat memberi daripada menerima. Marilah jemaat, apalagi di tengah-tengah situasi lagi bulan puasa. Banyak yang membutuhkan uluran tangan untuk membantu. Kiranya kita semua tergerak hatinya untuk memberi bagian yang ada pada kita. Agar Tuhan dimuliakan lewat setiap pemberian kita. Amin. Bila badai hidup turun dan samudra menderu, ku carikan perlindungan di naungan Tuhanku. Dilindungi dari mara, dinaungi, dilindungi di naungan Tuhanku. Meskipun ku pikul salib, waktu badai menerpa, Yesus jagakan jiwaku, aku aman dan lega. Dilindungi dari mara, dinaungi, dilindungi di naungan Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan di setiap tempat dengan sikap yang sempurna, dengan hati dan mulut. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersehati untuk menaikkan syafaat kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa pengasih dan penyayang, kami berterima kasih atas firman yang menyapa kami pada pagi ini. Engkau mengingatkan kami semua, supaya kami jangan hidup serakah, kami jangan hidup hanya untuk kepentingan diri kami sendiri, seperti yang kami telah baca melalui jemaat Korintus, agar kami tidak hidup egois,
hanya menikmati makanan minuman untuk kepentingan diri kami sendiri, tanpa mempedulikan orang lain. Biarlah ya Bapa, Engkau yang sudah memberkati kami selalu mengingat untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Apalagi ketika kami berada di tengah-tengah ancaman virus COVID-19. Ada banyak orang yang tidak memiliki makanan karena mereka putus kerja. Ada banyak orang yang memiliki pekerjaan tetapi gajinya dipotong. Ada banyak orang yang akhirnya dirumahkan. Sehingga situasi yang sulit ini menggerakkan hati semua orang yang berpunya untuk bisa saling memberi di antara satu dengan yang lain. Dengan orang-orang yang memiliki kekayaan, mereka datang dan membagi sembako. Mereka datang dan membagi makanan-makanan bungkus supaya orang-orang yang sulit makan pada akhirnya bisa mendapat makanan. Bapa pengasih dan penyayang, Engkau mengajar kami agar lebih besar berkat memberi daripada menerima. Karena itu kami mau berdoa ya Bapa, untuk anak-anak muda yang bekerja di perusahaan-perusahaan, tapi pada akhirnya mereka harus dirumahkan. Ada banyak pegawai-pegawai yang dipotong gajinya. Ada banyak pekerja-pekerja yang pada akhirnya tidak bisa mendapat gaji yang utuh. Ini adalah kesulitan yang kami alami ya Tuhan. Bahkan ada pedagang-pedagang kaki lima. Ada pedagang asongan. Mereka harus menutup warungnya karena situasi COVID ini. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, biarlah Engkau membuka jalan bagi kami semua, supaya kami bisa mendapatkan mata pencarian, kami bisa mendapatkan hasil dari setiap perjuangan, sehingga kami bisa menafkahi seisi rumah tangga kami. Kami berdoa ya Bapa, untuk pemerintah yang harus memfasilitasi orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan lewat dana-dana yang tersalur agar Gojek online maupun juga Grab, mereka semua bisa mendapatkan hasil dari mata pencarian. Engkau kiranya memberikan kepada pemerintah hikmat dan kebijakan. Bukan hanya membagi sembako, tapi juga memberikan dana-dana yang dibutuhkan lewat penyaluran kepada RT dan RW. Sehingga orang-orang yang tak berpunya, orang-orang yang kehilangan pekerjaan, dapat dana untuk hidup mereka sehari-hari. Bapa pengasih dan penyayang, kami juga berdoa untuk kami yang ada di Jemaat Sion. Ketika sektor-sektor digerakkan oleh koordinator sektor, mari Tuhan, kami tidak segan-segan menyisipkan berkat Tuhan di tengah-tengah situasi sulit ini, sehingga kami boleh membagikan sembako bagi orang-orang yang berkekurangan, entah itu tetangga rumah ataupun mereka yang ada di pinggir-pinggir jalan, menunggu orang-orang yang dapat membagi, yang dapat memberikan kepedulian lewat makanan-makanan bagi mereka yang kesusahan. Kami juga berdoa di bulan puasa ini, ada banyak orang yang membutuhkan makanan. Ya Bapa, biarlah Engkau menggerakkan hati semua orang yang hidup berkelimpahan,
supaya mereka mau menolong sesama yang ada di dalam kekurangan. Kami berdoa juga bagi jemaat-Mu yang sakit, biarlah Tuhan mau jamah, Tuhan mau sembuhkan. Ibu Emiko Tera, Saudari Oki, Ibu Emma Poira, Bapak Charles Kurniawan, maupun juga semua orang-orang lansia. Mereka yang mengalami kesulitan di tengah-tengah pembiayaan untuk pengobatan. Tuhan gerakkan hati kami untuk bisa membagi bersama, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan dalam membiayai pengobatan. Tuhan memberkati juga gedung serbaguna, kantor sekretariat yang dalam tahap penyelesaian. Tuhan menggerakkan hati donatur, juga semua orang yang mengulurkan tangannya, membantu memberikan dana bagi pembayaran kantor sekretariat. Tuhan melipat gandakan berkat-Mu di dalam hidup mereka semua. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharakanlah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kita semua berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali saya menghimbau kepada jemaat semua dengan tidak bosan-bosannya, walaupun kita sedang berada dalam situasi sulit karena ancaman COVID-19, tapi sebagai orang percaya, kita tetap harus menyatakan syukur lewat persembahan-persembahan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita dengan berkat-berkat-Nya. Karena itu kita jangan lupa memberikan persembahan persepuluhan pembangunan, persembahan persepuluhan biasa. Kita memberikan persembahan janji iman, persembahan mata uang 2.000. Kita memberikan persembahan kolekte hari Rabu, juga persembahan syukur hari Sabtu. Mari kita tidak jemu-jemu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan pasti melipat gandakan berkat-Nya dalam hidup kita semua. Jemaat, sekalipun hidup kita terpisah satu daripada yang lain, tetapi dalam Kristus kita semua terikat dalam persekutuan dan dalam kasih Kristus. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja atau diserahkan ke kantor sekretariat gereja yang pada saat ini beroperasi pada setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku suka membagi pada orang tak
Jemaat, marilah berdiri dan berdoa bagi persembahan yang sudah kita kumpulkan ini. Tuhan yang baik, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kami persembahkan pemberian sukarela dan pujian serta seluruh hidup untuk Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi sesama. Demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali dalam hidup kita sehari-hari. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman dalam tugas dan panggilan kita di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Saya mengundang kita semua berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat 337 pada ayat pertama dan ayat yang kedua. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padamu kita lemah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah derita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada jemaat dan memberikan jemaat selalu hidup di dalam damai sejahtera.